Oke, selamat pagi kelas 10 IPS ya. Saat ini Pak Mosen akan mereview kembali beberapa materi karena ada beberapa materi yang selama ini kita skip begitu ya. Ini berkaitan dengan materi dinamika litosfer. Nah, materi dinamika litosfer ya kita sudah mempelajari tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen. Nah, saat ini Pak Almosan akan mengulang kembali materi tentang tenaga endogen. Jadi tenaga yang berasal dari dari dalam begitu. Jadi selamat datang kembali di pelajaran geografi. Uh, Ya, kamu bisa lihat dari slide Pak Almosan ya, apa yang dimaksud dengan tenaga endogen. Nah, tenaga endogen ya, yaitu tenaga yang mempengaruhi permukaan bentuk bumi itu dari dalam. Ya, jadi di sini juga kamu bisa melihat bahwa tenaga endogen adalah dinamika litosfer sebagai proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Nah, dari sini kamu bisa melihat bahwa tenaga endogen ini ya ada kaitannya dengan aktivitas magma. Ya, pertanyaannya sekarang, magma itu apa begitu? Ya, apa yang dimaksud dengan magma? Begitu. Nah, bisa lihat di sini yang dimaksud dengan magma adalah batuan cair atau semi cair yang berada pada ruang kerak bumi. Ya, kerak bumi itu apa? Yaitu lapisan bumi. Ya, kamu bisa melihat di gambar ini uh, di gambar ini juga ditunjukkan mana yang dimaksud dengan magma. Ya, jadi magma itu ada di lapisan bumi, di bagian kerak bumi begitu ya. Ada yang sifatnya cair, ada juga yang semi cair. Yang semi cair ini artinya masih bercampur dengan padatan ya berupa batuan dan lain-lain begitu. Nah, magma pada kerak bumi dia ini sifatnya dinamis ya, mengalami pergerakan ya, bergantung pada tingginya suhu dan kandungan gas di dalamnya. Jadi, magma yang ada di dalam kerak bumi itu bukan diam tetapi bergerak ya, memiliki pergerakan begitu. Kemudian ya, pergerakan magma ini ya ada dua, yaitu yang pertama ada yang namanya intrusi magma, nanti juga ada yang kedua itu ada ekstruksi magma. Nah, intrusi magma yaitu pergerakan magma pada lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi magmanya itu tidak keluar ke permukaan bumi begitu, tetapi masih ada di dalam perut bumi ya, bisa dikatakan begitu ya, masih ada di dalam kulit bumi begitu. Nah, ada catatan di sini ya, intrusi magma dapat terjadi karena tekanan yang dimiliki sangat kecil sehingga hanya bisa melewati celah-celah lapisan batuan dan membeku di dalam kulit bumi. Nah, ini jadi satu perhatian bahwa intrusi magma ini adalah bagian magma yang masih belum keluar di permukaan bumi. Jadi cuman ada di sekitar kulit bumi di dalam bagian di dalam bumi begitu ya, belum keluar di permukaan bumi. Jadi kamu bisa membedakan ada yang keluar nanti di permukaan, ada juga yang masih tetap ada di dalam lapisan bumi begitu. Oke. Nah, intrusi magma itu terdiri dari beberapa macam ya. Ada yang disebut batolit ya. Ada batolit yaitu batuan yang terbentuk di dapur magma akibat penurunan suhu yang sangat lama ya. Ada lakolit ya, magma dengan sifat asam yang menyusup di antara lapisan batuan yang kemudian menyebabkan lapisan di atasnya terangkat. Kemudian ada yang namanya sil ya, lapisan magma tipis yang menyusup di antara celah batuan. Kemudian uh, ada diatrema ya. Diatrema ini berupa pipa yang menghubungkan dapur magma ke permukaan bumi. Nanti ada gambarnya. Kemudian ada korok ya, korok atau geng ya, lapisan magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Kemudian ada yang dimaksud dengan apolisa, yaitu cabang dari intrusi magma ya, intrusi korok atau juga disebut sebagai urat magma. Nah, bagian-bagian ini ya, bagian-bagian dari intrusi magma ini perlu kamu ingat
Jadi kalau misalnya Pak Almosen bilang perlu kamu ingat, berarti perlu kamu hafal begitu ya, apa saja intrusi magma. Nah, di sini Pak Almosen sediakan gambarnya ya. Intrusi magma itu ya, kamu bisa lihat dari nomor-nomor ini sudah ada keterangannya ya. Nomor satu tadi ada yang namanya batolit ya. Batolit itu ya, magmanya itu ada di sekitar lapisan di bagian dalam ya. Jadi kamu bisa lihat ya, nomor 9 itu apa ya? Nomor 9 itu kerucut ya, atau gunung api. Jadi kalau misalnya magma akan keluar ke permukaan bumi, maka biasanya itu kita bisa menyaksikan melalui fenomena letusan gunung berapi gitu. Kemudian dari gambar ini ya, kamu bisa melihat apa saja bagian-bagian dari intrusi magma. Ingat, intrusi magma ini kondisinya magma masih di dalam kulit bumi, jadi belum keluar begitu. Ya. Selanjutnya, kalau ada intrusi pasti ada yang namanya ekstrusi. Nah, ekstrusi itu terdiri juga dari beberapa ya. Ada yang namanya lava, kemudian ada yang namanya lahar. Nah, kamu pasti pernah mendengar apa yang dimaksud dengan lava. Nah, lava itu magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi. Ya, lava dengan lahar itu berbeda. Ya, kalau lahar itu lava yang mengalir bercampur dengan air atau material lain. Ya, ada material lain di permukaan bumi. Ya, nanti lahar ini terbagi beberapa yang disebut dengan lahar panas. Ya, kalau lahar panas itu bercampur dengan material padat. Kemudian ada yang namanya eflata. Nah, eflata itu ini bagian juga dari ekstrusi magma, ya, material yang berasal dari letusan gunung api berupa bom, lapilli, atau tuf. Nah, bom itu apa? Material berupa bongkahan batu besar. Jadi kalau misalnya terjadi letusan gunung berapi, maka keluarlah yang namanya bom. Ya, bisa aja keluar batu besar begitu. Ya. Kemudian ada yang namanya lapilli. Nah, lapilli itu artinya material berupa kerikil-kerikil ya, batu-batu kecil. Kemudian ada yang namanya tuf. Nah, kamu pasti pernah mendengar ya di berita-berita yang namanya abu vulkanik. Nah, bahasa geografinya itu tuf ya. Kemudian ada yang namanya ekskalasi. Nah, ekskalasi itu material gas dari letusan gunung api berupa movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Nah, dari eh, dari hal ini juga kita mengetahui bahwa ternyata ketika terjadi yang namanya letusan gunung berapi ya, atau aktivitas keluarnya magma dari kulit bumi ya, dari perut bumi ya, keluar ke permukaan bumi, maka akan menghasilkan yang namanya gas. Nah, gas ini ya, di dalam bahasa geografinya itu disebut ekshalasi ya, ekshalasi ya. Itu terbagi beberapa bagian, ada yang namanya movet, mufarol, solvatar, dan awan panas. Nah, di sini Pak Almosen juga sediakan apa yang dimaksud dengan movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Ya, movet itu ya karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari kawah gunung berapi dan pasti ini beracun begitu ya, tidak baik untuk pernapasan manusia. Kemudian ada yang disebut dengan fumarol ya. Jadi ketika gunung berapi meletus ya menghasilkan yang namanya uap air panas gitu ya. Ada yang disebut dengan solvatar ya atau gas belerang ya. Kemudian ada yang terakhir ini yang sering kita dengar ada yang namanya awan panas ya. Asap yang keluar saat erupsi gunung api dengan suhu tinggi dan dapat bergerak dengan kecepatan 200 km per jam. Ya, ini sama seperti cuaca ataupun kondisi ketika eh, apa namanya bisa dikatakan ketika suhu suhu lingkungan itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kena di kulit itu akan sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian begitu ya. Jadi awan panas ya, ini salah satu awan yang dihindari ketika terjadi yang namanya letusan gunung berapi gitu. Nah, itu bagian dari intrusi magma ya. Ada intrusi dan ekstrusi ya. Jadi kita bisa melihat tadi ya bagaimana magma ini ya, magma itu yang mempengaruhi permukaan eh, muka bumi. Ya bisa dikatakan bahwa magma itu bagian dari endogen ya, bagian dari tenaga endogen ya. Tenaga endogen itu tadi dipengaruhi oleh magma. Nah, sedangkan magma sendiri ya ada bagian-bagiannya. Nah, perlu kamu ingat bagian-bagian ini.
gitu. Oke. Nah, di sini juga Pak Almusen menyediakan gambar ya. Ya, ini bagian dari ekstruksi magma ya. Ketika terjadi letusan gunung berapi atau proses keluarnya magma dari kulit bumi ya. Jadi ada beberapa ya, ada yang namanya lelehan lava nanti ya. Nanti ketika keluar ya akan melalui kawah begitu ya, akan membentuk kawah di bagian gunung berapi begitu. Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Jadi kamu sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan lava, apa yang dimaksud dengan magma. Magma itu adalah ketika kondisinya masih berada di kulit bumi, sedangkan lava itu ketika magma sudah keluar di permukaan bumi dan bagian-bagian yang lain. Nah, tenaga endogen sendiri terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada 3 bagian ya. Ada yang disebut tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, tektonisme ini juga nanti kita akan berbicara tentang patahan, lipatan, ya. Kemudian ada yang disebut vulkanisme. Nah, vulkanisme ini berkaitan dengan letusan gunung berapi, ya. Sedangkan seisme itu nanti berkaitan dengan gempa bumi, ya. Oke. Jadi kita akan belajar yang pertama itu tentang tektonisme. Nah, tektonisme itu adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi atau perubahan bentuk deformasi kulit bumi. Ya, nanti kenapa sih bisa ada bukit, ya, ada lembah begitu. Ya, jadi kita akan belajar dari bagian tektonisme. Ya, kemudian tektonisme sendiri terbagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya epirogenetik dan yang satunya nanti akan ada di slide selanjutnya. Ya. Nah, di bagian sini ya Pak Almosan akan menyelesaikan bagian ini, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, hari ini kita akan belajar kembali tentang bagian-bagian dari tenaga endogen. Jadi, pendahuluannya dulu kita belajar tentang aktivitas magma dan bagian-bagian dari magma itu sendiri. Mulai minggu depan kita akan mulai membahas tentang tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Gitu ya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.